Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Meris Kalovian, NIM 2018-008083, mahasiswi Manajemen Fakultas Ekonomi Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening. Namun sebelum itu, izinkan saya berterima kasih kepada Dosbing 1 dan Dosbing 2, yaitu Ibu Dr. Sri Hermuningsih, MM, CFP, dan Ibu Alfiatul Maulida, MM, dan juga Bapak dan Ibu dosen penguji. Langsung saja masuk pada latar belakang penelitian. Dari periode ke periode, perkembangan pasar modal semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya saham yang beredar sudah semakin banyak. Dengan semakin berkembangnya pasar modal, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menjual saham dan berusaha menarik investor untuk memberikan modal atau melakukan investasi di perusahaan, di mana investor berharap investasi yang dilakukan akan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Dengan berkembangnya pasar modal, investor membutuhkan informasi yang relevan untuk mengetahui apakah dalam berinvestasi akan mendapatkan keuntungan atau return yang sesuai yang diinginkan atau tidak. Sebelum melakukan investasi, investor harus memilih saham yang akan dibeli dengan melakukan penilaian atau memantau laporan keuangan terhadap perusahaan yang dipilih. Dengan melakukan penilaian dan pemantauan akan mengetahui tingkat keuntungan yang akan didapat investor dalam investasi tersebut. Slide selanjutnya yaitu kerangka pikir penelitian. Slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Sampel penelitian yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur di bidang properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019 yang berjumlah 57 sampel dari 14 perusahaan. Untuk teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk variabel X, kinerja keuangan dan ukuran perusahaan, untuk variabel Y, return saham, variabel Z, kebijakan dividen, dan uji statistik yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, uji T, uji koefisien determinasi, regresi linear berganda, dan uji analisis PET. Slide selanjutnya hasil penelitian uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, data normal dan signifikansi lebih dari 0,05. Untuk uji multikolinearitas tidak terjadi multikolinearitas, FIF semua variabel kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1. Untuk uji heterokedastisitas tidak terjadi heteros, nilai signifikansi lebih dari 0,05. Untuk uji autokolerasi tidak terjadi autokolerasi karena nilai DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU. Selanjutnya yaitu uji koefisiensi determinasi, yaitu diperoleh tipe 1 koefisien regresi adjusted L-square sebesar negatif 0,029 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel DER dan SES dalam menjelaskan variasi variabel DPR sebesar negatif 2,9% dan sisanya yaitu sebesar negatif 97,1% yang dijelaskan oleh variabel lainnya di luar persamaan. Hasil uji tipe 2 diperoleh koefisien regresi adjusted R-square sebesar 0,005 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel DER dan SES dalam menjelaskan variasi variabel DPR sebesar 5% dan sisanya yaitu sebesar 99,5% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar persamaan. Slide selanjutnya yaitu hasil uji statistik T. Pada tabel 1, DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Yang kedua, size berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return. Dan untuk tabel kedua, yaitu DER berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham yang diintervening kebijakan dividen. Yang kedua, size berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham yang diintervening kebijakan dividen. Slide selanjutnya yaitu uji analisis PET yang terdiri dari dua pengaruh, yaitu pengaruh secara langsung dan pengaruh tidak langsung. Untuk pengaruh secara langsung itu berpengaruh negatif dan untuk secara tidak langsung itu berpengaruh secara positif. Slide selanjutnya yaitu hasil penelitian. Untuk hipotesis pertama yaitu DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham, yang artinya hipotesis ditolak. Untuk hipotesis kedua, size berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham, yang artinya hipotesis ditolak. Yang ketiga, DER berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap DPR, yang artinya hipotesis ditolak. Kemudian yang keempat, size berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap DPR, yang artinya hipotesis ditolak.
Kemudian yang terakhir, DPR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rating saham, yang artinya hipotesis ditolak. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Terima kasih. Salam.